Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada pembahasan sebelumnya, setelah mengatasi beberapa masalah yang berhubungan dengan Howard, target selanjutnya yang diincar oleh Gu Sangge adalah Yin Xuang, dan berkat kerja sama Yin Mei dengan mudah dia berhasil menjebaknya. Masuk ke cerita saat ini. Setelah Yin Xuang pergi dengan dia yang dikejar oleh kakaknya serta sang biksu, Gu Sangge muncul sehingga dia langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, seolah-olah dia baru saja sampai dan tak mengetahui situasinya. Melihat Yin Mei dipenuhi dengan luka, dia langsung mendekat dengan ekspresi yang benar-benar terkejut. Adapun Yin Mei sendiri, dengan tangisannya yang tersendu-sendu, dia lantas menjelaskan tentang dirinya yang baru saja diserang oleh kultivator demonik. Bahkan orang-orang di sekitar juga ikut melaporkan tentang kejadiannya, yang mana saat ini Yin Xuang telah melarikan diri ke pinggiran kota setelah melakukan serangan. Dasar rubah licik, dia pasti masih di Xuanwu. Yin Mei, jangan khawatir, aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Semuanya tenang saja, aku telah menempuh ribuan kilometer untuk menangkap penjahat itu. Aku pasti akan menangkapnya, ucap Gu Sangge, sehingga setelah itu dia pun langsung pergi untuk mengejar Yin Xuang, meninggalkan orang-orang yang tak henti-hentinya memberikan pujian padanya. Sementara itu di sisi lain, masih saja Yin Xuang dikejar oleh Jin Shan dan juga kakaknya. Di situasi seperti itu, sebisa mungkin dia berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang kultivator demonik. Namun sayangnya, kakaknya sama sekali tak mempercayai itu karena dia benar-benar telah dicap sebagai seorang pengkhianat. Tak mungkin bisa berdiskusi lagi, pada akhirnya Yin Xuang lebih memikirkan cara agar dia bisa lolos dan mencari tempat persembunyian. Selain itu, dia sangat yakin Gu Sangge masih ada di sekitar sehingga sebisa mungkin harus menghindarinya. Sayangnya semuanya tak sesuai yang diharapkan oleh Yin Xuang, karena sebelum dia sempat bertindak, tiba-tiba Gu Sangge muncul dan bahkan dengan kecepatan yang luar biasa langsung mencegatnya dari depan. Gu Sangge, dasar penipu, apa kau benar-benar layak menyebut dirimu sebagai pemimpin generasi muda, teriak Yin Xuang yang telah terkepung oleh ketiganya. Meskipun dia terus berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang demonic kultivator, namun sayangnya semua ocehannya itu sama sekali tak dihiraukan. Alhasil dia yang benar-benar terpojok memutuskan menggunakan kartu trafnya, dan itu adalah Soul Canling Ancient Bell, sebuah artefak kelas supreme. Kau pikir supreme artefak cukup untuk menghentikanku, teriak sang kakak. Namun usut punya usut, bukannya untuk menyerang, Yin Xuang malah menggunakan artefak tersebut untuk mengalihkan perhatian, sementara dirinya kembali melarikan diri. Kalian berdua kejar dia, aku akan mengurus ini. Begitu selesai aku akan menyusul, ucap Gu Sangge seolah-olah dia rela tertinggal untuk mengatasi artefak yang ditinggal dan menyerahkan pengejaran Yin Xuang pada keduanya. Sesuai apa yang diharapkan, keduanya benar-benar pergi untuk mengejar Yin Xuang. Bahkan sang kakak sempat berpikir bahwa Gu Sangge adalah orang bodoh karena telah membuang kesempatan emas hanya untuk mengurusi artefak tersebut, sebab secara umum mengejar dan menangkap Yin Xuang manfaatnya jauh lebih besar ketimbang mengurusi artefak seperti itu. Begitu aku menangkap Yin Xuang, ketenaran yang kau punya akan menjadi milikku, pikir kakak Yin Xuang, yang mana ternyata namanya adalah Shan Xuang. Tujuan pelarian Yin Xuang ternyata masuk ke dalam Absolute Yin. Merasa bahwa mereka akan jauh lebih susah mencari keberadaan Yin Xuang di dalam Absolute Yin, Shan Xuang menyarankan agar sebaiknya mereka berpencar.
Menganggap bahwa itu merupakan rencana yang sangat bagus, Jin Shan langsung menyetujuinya tanpa tahu bahwa semua itu semata-mata hanya untuk menjauhkan dirinya, sebab Shen Xuang benar-benar ingin memonopoli Yin Xuang seorang diri agar dia bisa mendapatkan kredit yang tinggi dan juga ketenaran. Hahaha, karena Yin Xuang membawa aura teknik Heavenly Immortal Mountain, dengan jarak ini dia tidak bisa kabur dari kejaranku. Semua ketenaran ini akan menjadi milikku sendiri, pikir Shen Xuang. Sementara itu di sisi lain, Gu Sangga masih terus melanjutkan aksinya dengan dia yang seolah-olah sedang bersusah payah mengatasi artefak yang ditinggalkan oleh Yin Xuang, sampai-sampai dia juga mengeluarkan artefak yang selevel sebelum akhirnya beberapa orang tiba dengan mereka yang pastinya hanya bisa dibuat terkejut melihat tindakan yang dilakukan olehnya. Ditanya di manakah Yin Xuang, Gu Sangga lantas menjawab bahwa dia telah melarikan diri ke dalam Absolute Yin. Oleh karena itu, setelah mengatasi masalah di tempat ini, dia berniat menyusul untuk membantu Pangeran Shen Xuang dan juga Jin Shan. Merasa bahwa aksinya sudah lebih dari cukup, dia pun segera pergi masuk ke Absolute Yin dan tak butuh lama Yin Mei dan Ying Yu tiba. Di mana Master Sangga, tanya Yin Mei. Begitu diberitahu bahwa Gu Sangga telah masuk ke dalam Absolute Yin untuk mengejar Yin Xuang, seketika Yin Mei langsung membuat ekspresi terkejut saat dia berkata bahwa tampaknya Gu Sangga dan yang lainnya telah masuk dalam perangkap. Ditanya apa maksudnya, dia pun lantas menjelaskan yang mana intinya kemunculan Yin Xuang yang selama ini telah bersembunyi sangatlah mencurigakan. Menyimpulkan dari semua itu, Yin Mei sendiri sangat yakin bahwa mungkin target utama Yin Xuang bukanlah dirinya, tetapi Gu Sangga dan yang lainnya. Apakah maksudmu dia sengaja menunjukkan diri untuk menarik semua petarung kuat ke dalam Absolute Yin? Tanya Ying Yu dengan ekspresi yang benar-benar terkejut, sama seperti yang lainnya. Di situasi itu, Yin Mei hanya bisa menunjukkan ekspresi sedih bercampur khawatir agar sandiwaranya tidak dicurigai. Bahkan dengan bantuan salah satu pelayannya yang sama-sama menganggap bahwa semua itu pasti jebakan Yin Xuang dan organisasi di belakangnya, sandiwaranya itu benar-benar sangat sempurna. Saat ini bahkan Supreme Artefak Master Sangga ada di sini, jadi mungkin sangat berbahaya baginya di dalam, tambah Yin Mei. Meneruskan aksinya itu, dia bahkan sampai menangis dan berusaha masuk untuk mengejar Gu Sangga, meskipun dia langsung ditahan oleh pelayannya dan juga Ying Yu yang berkata bahwa mungkin semuanya akan baik-baik saja, karena bagaimanapun juga Gu Sangga dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Kembali lagi ke dalam Absolute Yin. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dengan mudah Shen Xuang benar-benar bisa menemukan adiknya, sehingga tanpa dipertanyakan lagi pertarungan di antara keduanya benar-benar terjadi, yang mana dengan kemampuannya Yin Xuang sama sekali tak bisa menandingi kakaknya. Bukankah kau kultivator demonik? Apakah cuma segitu kemampuanmu? Ayo tunjukkan demonic art milikmu, aku ingin melihatnya, ucap Shen Xuang. Menanggapi itu, sebisa mungkin Yin Xuang menjelaskan bahwa dia bukanlah kultivator demonik. Adapun Shen Xuang, dia memutuskan untuk sedikit mendengarnya dan mengajukan beberapa pertanyaan, termasuk tindakan-tindakan Yin Xuang selama ini yang berusaha membunuh adiknya sendiri dan bahkan melukai beberapa kultivator termasuk Gu Sangga. Itu semua adalah trik Gu Sangga. Dialah kultivator demonik yang sebenarnya. Dia adalah otak di balik semua ini, teriak Yin Xuang. Ketika ditanya apa dia mempunyai bukti, mau tak mau Yin Xuang sedikit bingung, namun sebisa mungkin dia mencoba menjawabnya, yang mana intinya meskipun dirinya tidak mempunyai bukti, tetapi jika diperhatikan secara baik-baik, setiap kali terjadi sesuatu yang berhubungan dengan demonic kultivator, Gu Sangga pasti terlibat.
Tak disangka kata-kata itu berhasil membuat Shen Xuang sedikit merenungkannya. Namun sebelum pemikirannya itu semakin jauh, orang yang dimaksud muncul yang membuat Shen Xuang sedikit terkejut dan bertanya-tanya, apakah mungkin yang dikatakan adiknya itu benar? Sekali lagi Yin Xuang mulai mengeluh pada Gu Sangga karena dia merasa tidak mempunyai dendam atau permusuhan tetapi malah menjadi incaran. Menanggapi itu dengan ekspresi tenang namun tajam, Gu Sangga hanya berkata bahwa hal semacam itu adalah sesuatu yang tak perlu dipertanyakan lagi karena pada dasarnya kultivator demonik dan juga para kultivator sejati merupakan musuh alami. Karena hal itulah aku mau tak mau harus membunuhmu, tambahnya. Dan di detik berikutnya, tiba-tiba tubuh Yin Xuang mulai mengeluarkan demonic ki, sehingga dengan kejadian itu juga Shen Xuang menjadi yakin bahwa dirinya hampir saja ditipu oleh adiknya. Melanjutkan niat awalnya, Shen Xuang lantas meminta Gu Sangga untuk mundur dan tidak ikut campur karena dirinya lah yang secara pribadi akan mengurus adiknya. Dengan senyum di wajahnya, Gu Sangga mempersilahkannya. Namun begitu Shen Xuang mulai berjalan mendekat, tiba-tiba dari arah belakang dia ditusuk oleh Gu Sangga. Apa yang dia katakan benar, jadi jangan biarkan punggungmu terbuka di sekitar kultivator demonik, ucapnya menanggapi Shen Xuang yang benar-benar bingung pada situasinya. Tak langsung membunuhnya, Gu Sangga justru membiarkan Shen Xuang bergabung dengan Yin Xuang yang terlihat tampak lega karena kesalahpahaman berhasil diselesaikan. Yakin masih mempunyai kesempatan, Yin Xuang menyarankan agar mereka menggabungkan kekuatan. Akan tetapi, Shen Xuang yang tampaknya dipenuhi dengan amarah sama sekali tak menghiraukannya, sehingga setelah mengantisipasi lukanya, dia langsung mengeluarkan Supreme Artifact yang memiliki nama persis seperti dirinya, yaitu lampu Shen Xuang. Bukannya cemas, meskipun lawan mengeluarkan Supreme Artifact, Gu Sangga malah terlihat senang. Adapun alasannya, begitu dia juga mengeluarkan Celestial Flash yang sebelumnya dia dapatkan dari Xing Feng, secara tak terduga, Supreme Artifact yang dikeluarkan oleh Shen Xuang ditarik dan tersedot ke dalamnya. Melihat kejadian tak masuk akal seperti itu, awalnya mereka hanya bisa bingung di tempat. Dan begitu tersadar, Shen Xuang langsung meminta kembali Supreme Artifact miliknya bersamaan dengan dia yang juga mulai mendekat dengan tombak di tangannya. Namun kali ini Gu Sangga tak diam saja karena dia juga mengeluarkan tombak behuang Demon Hellbird miliknya dan langsung mengayunkannya tepat ke arah lawan. Melihat itu Shen Xuang berusaha memblokirnya, namun sayangnya usahanya itu sia-sia karena dengan mudah senjata Gu Sangga mampu menebas senjatanya beserta dirinya dan juga Yin Xuang yang ada di belakangnya. Gu Sangga, aku tak percaya bisa mati di tanganmu. Tipu dayamu benar-benar sangat busuk, ucap Shen Xuang. Adapun Yin Xuang, dia hanya bisa menyesali kehidupannya kali ini karena jika dia tetap menjadi bocah kandang kuda, dirinya tidak akan mati seperti itu. Bukannya bersimpati, sudah pasti Gu Sangga malah mengejek kebodohan mereka karena dari sudut pandangnya, kelemahan mereka karena mereka sudah meremehkan diri sendiri dan selalu dibutakan oleh hayalan serta impian bodoh. Tak butuh lama notifikasi sistem muncul untuk mengumumkan bahwa Gu Sangga berhasil mendapatkan 30.000 poin takdir. Bahkan dengan membunuh putra keberuntungan telah memicu poin keberuntungan dan memberikan kotak harta karun surgawi. Begitu membuka kotaknya, dia berhasil mendapatkan sebuah item yang bisa meningkatkan poin keberuntungan untuk sementara waktu, yang mana hasilnya itu meskipun tak seberapa cukup membuat Gu Sangga puas mengingat targetnya adalah putra keberuntungan yang identitas aslinya hanyalah bocah kandang kuda. Yakin bahwa Jin Shan pasti menyadari keributan yang terjadi dan akan segera datang, Gu Sangga mulai mempersiapkan rencananya untuk mengejutkannya.
Mengambil sebuah pedang yang masih membawa aura Yin Xuang, dia lantas bertanya-tanya, sebaiknya bagian tubuhnya yang mana yang harus ditebas. Sedikit mundur ke belakang. Seperti yang dikatakan oleh Gusangga, ketika Jin Shan terus mencari tanpa hasil, tiba-tiba dia bisa merasakan fluktuasi aura yang cukup besar dari pertarungan Gusangga. Oleh karena itu, dia pun segera bergegas agar bisa bergabung dalam pertarungan. Begitu sampai di lokasi tujuan, hal pertama yang dilihat oleh Jin Shan adalah adegan di mana Gusangga sama sekali tak bisa mengimbangi kekuatan luar biasa Yin Xuang yang telah menggunakan kekuatan demoniknya. Dan pastinya sosok Yin Xuang yang terlihat hanyalah boneka yang diciptakan oleh Gusangga untuk menipu Jin Shan. Perasaan terkejut pastinya langsung menghampiri Jin Shan, apalagi dia benar-benar sudah tak bisa merasakan aura dari Shen Xuang, ditambah kondisi Gusangga juga sangat parah. Hahaha, Gusangga, kau sudah mengejarku begitu lama. Apa kau pernah membayangkan hari ini akan datang menimpamu? Teriak Yin Xuang palsu, sehingga dengan gagah berani Gusangga terus mengatakan kata-kata mutiaranya yang mana kebaikan dan kejahatan tak mungkin bisa berdampingan, sehingga apapun yang terjadi Yin Xuang benar-benar harus dibunuh meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Mengabaikan semua itu, Yin Xuang palsu mulai menyerang. Namun sebelum serangannya sampai, Jin Shan datang dan memblokirnya. Ditanya apakah dirinya baik-baik saja, Gusangga hanya berkata bahwa dia datang tepat waktu meskipun sayangnya Shen Xuang telah mati, sehingga sehubungan dengan itu juga dia mulai berpikir, andaikan saja mereka berdua tidak berpencar, situasinya tak akan menjadi seperti itu. Meskipun awalnya sedikit bingung karena kata-kata Gusangga seolah-olah sedang menyalahkan dirinya, setelah menyuruhnya untuk beristirahat, Jin Shan akhirnya mulai menyerang. Dia sangat yakin bisa menghadapinya karena meskipun kultivator demonik sangat kuat, dengan pertarungan sebelumnya Jin Shan sangat yakin pihak lain sudah dibuat lelah oleh Gusangga. Sesuai yang diharapkan, yang dapat dilakukan oleh Yin Xuang palsu hanya menghindari setiap serangan yang datang. Begitu dia hendak melarikan diri, Gusangga kembali ikut campur sampai-sampai dia rela membakar esensinya sendiri agar Yin Xuang palsu tidak bisa melarikan diri, dan hal itu juga sebagai bentuk balas dendam atas kematian Shen Xuang. Selama aksinya itu, tak lupa dia juga memiliki tatapan tajam terhadap Jin Shan, seolah-olah semua hal buruk itu disebabkan atas kesalahannya yang sudah tega meninggalkan rekannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, rombongan yang tertinggal sebelumnya tanpa bisa berbuat banyak, mereka semua hanya bisa menunggu. Bahkan di antara mereka ada juga Sikron yang masih memiliki sikap penuh dengan kebanggaan diri. Melihat ki dari Absolute Yin, atau lebih tepatnya aura dari pertarungan sedikit memudar, membuat mereka semua mulai bertanya-tanya, apakah mereka juga harus memasuki Absolute Yin dan membantu Gusangga dan yang lainnya. Di situasi seperti itu, Yingyu mencoba meminta bantuan pada Sikron. Namun dengan entengnya, Sikron langsung menolaknya dengan alasan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena dia sendiri pernah melawan Yin Xuang, sehingga seharusnya mereka bertiga sudah lebih dari cukup untuk mengatasinya. Dan kalaupun gagal, ketiganya benar-benar tak layak dibandingkan dengan dirinya. Aku tak melihat kemungkinan adanya Yin Xuang bisa kabur kecuali mereka bertiga tidak bersatu, tambah Sikron yang sangat yakin akan hal itu. Akhirnya pertarungan selesai dan tak butuh lama Gusangga yang dipapah oleh Jin Shan muncul, sehingga semua orang segera bergegas menghampirinya. Apalagi kondisinya saat ini benar-benar penuh luka. Baru sadar ada yang kurang, mereka lantas bertanya di manakah Shen Xuang. Namun bukannya langsung menjawab, dengan ekspresi bersalahnya Gusangga sebisa mungkin meminta maaf karena dia telah mengkhianati kepercayaan semua orang.
Bahkan ketika Yingyu sekali lagi bertanya tentang Shen Xuang, dia menyerahkan penjelasan tersebut pada Jin Shan. Pangeran Shen Xuang telah tewas, namun sayangnya aku sendiri kurang mengetahui rinciannya, ucap Jin Shan, yang mana penjelasannya itu hanya bisa membuat semua orang semakin penasaran karena seharusnya Jin Shan dan Shen Xuang pergi bersama. Melihat sebuah peluang, Gu Sangge kembali menjelaskan tentang kejadiannya, yang mana dikatakan bahwa dengan ceroboh Jin Shan membiarkan Shen Xuang terjerumus ke dalam bahaya sendirian. Sehubungan dengan itu, Jin Shan sama sekali tak mengelak karena seharusnya dia tidak berpisah dengan Shen Xuang. Namun bersamaan dengan itu juga, menurutnya kata-kata yang diucapkan oleh Gu Sangge terlalu berlebihan sehingga dia meminta agar dirinya tak difitnah seperti itu. Namun sayangnya pendapat semua orang lebih condong ke arah Gu Sangge sehingga mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin alasan yang mendorong Jin Shan melakukan semua itu karena dia tidak terlalu akur dengan Shen Xuang. Ditambah berkebalikan dari Gu Sangge yang terluka parah, Jin Shan adalah satu-satunya orang yang kembali dengan luka yang sangat sedikit. Tak mungkin bisa membela diri sebagai tanda permintaan maaf karena Gu Sangge bahkan tidak ragu mengorbankan esensinya sendiri. Jin Shan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dan itu merupakan pil Buddha suci yang setidaknya bisa membantu memulihkan luka. Saudara Jin Shan, aku menghargai kebaikanmu, tapi simpan saja pil itu untuk dirimu sendiri. Lagi pula kita tak tahu apa kau akan diampuni saat bertemu dengan demonic cultivator lagi nantinya, jawab Gu Sangge, yang mana kata-katanya itu kembali memicu rasa penasaran semua orang karena perkataan yang baru saja dilontarkan memiliki makna tersembunyi. Tiba-tiba Yingyu menundukkan kepalanya untuk meminta bantuan pada Gu Sangge sehubungan dengan mengambil keputusan terkait dengan Heavenly Immortal Mountain. Melihat itu, Gu Sangge bersikap acuh tak acuh dan berjalan melewatinya. Namun bersamaan dengan itu juga, dia menjelaskan bahwa kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk bertindak sejauh itu. Apalagi rencana jahat Demonic Cultivator kali ini benar-benar berhasil meskipun dirinya sudah berjuang sebaik mungkin. Sekarang aku harus memulihkan diri, jadi semuanya tolong jaga diri kalian dan berhati-hatilah, tambahnya saat dia mulai berjalan pergi didampingi oleh Yin Mei. Mengesampingkan Sikron yang menganggap bahwa Gu Sangge merupakan pria yang berintegrasi tak seperti Jin Shan yang kurang bisa diandalkan dan bahkan Shen Xuang yang katanya tak memiliki kebijakan sama seperti dirinya. Setelah ditolak oleh Gu Sangge, Yingyu lantas memohon pada Jin Shan untuk setidaknya mengklarifikasi situasi yang terjadi pada Heavenly Immortal Mountain. Namun tak jauh berbeda dengan Gu Sangge, Jin Shan juga menolaknya dan hanya mengucapkan beberapa patah kata bela sungkawan atas kematian Shen Xuang, yang mana tindakannya itu semakin membuat orang-orang menganggapnya tidak bertanggung jawab. Kenapa saudara Sangge bertingkah seperti itu? Apakah dia sedang mencari ketenaran? Sungguh hati manusia memang tak bisa ditebak, pikir Jin Shan yang benar-benar bingung akan situasinya sendiri. Sementara itu di kota kuno Suzaku, mendengar berita tentang serangan sebelumnya, Hu'er benar-benar terlihat sangat marah karena Gu Sangge masih bisa selamat dan tidak mati di tangan kultivator demonik. Melihat itu, seorang lelaki tua di sebelahnya berusaha menenangkannya dan bahkan dia juga bertanya mengapa Hu'er repot-repot berdebat dengan Gu Sangge yang mana dalam hal umur usianya jauh lebih muda. Untuk identitas dari pria tua tersebut, namanya adalah Bai Shang dan kemungkinan besar dia merupakan elder yang secara diam-diam melindungi Hu'er. Mendengar nasihat tersebut, Hu'er justru berkata bahwa meskipun dari luar terlihat seperti orang yang memiliki kepribadian baik, tetapi sebenarnya Gu Sangge adalah orang yang benar-benar arogan dan tidak bermoral.
Mencoba menghiburnya, Baishang mulai membanding-bandingkan bakat Gu Sangga yang mana meskipun dia memiliki latar belakang keluarga Gu yang menakutkan, begitu Hu'er berhasil menemukan jalan kekuatannya, semua itu tak ada apa-apanya. Aku datang secara khusus dari Supreme Heavens Domain untuk mengajakmu menenangkan pikiran. Jadi jangan biarkan hal-hal sepele mengganggu hati Daomu, tambah Baishang. Meskipun dia benar-benar masih marah karena bahkan Tang Huang diambil oleh Gu Sangga, sebisa mungkin Hu'er mencoba menuruti apa yang diperintah oleh Baishang. Adapun Tang Huang sendiri, secara tak terduga dia berhasil ditemukan oleh Shin Wuya, dan Shin Wuya bisa langsung tahu bahwa sosok Tang Huang adalah reinkarnasi dari rekan masa lalunya dari Sekte Wuya, sama seperti Xian Er. Shin Wuya sendiri benar-benar tak menyangka pada pertemuan itu. Namun satu hal yang pasti, menggunakan air di tangannya yang diambil dari danau reinkarnasi seharusnya sudah cukup untuk mengembalikan ingatan masa lalu Xian Er dan juga Tang Huang alias Wan Er. Dan yang tak kalah penting, dapat dipastikan bahwa Tang Huang merupakan wanita yang disukai oleh Shin Wuya di kehidupan masa lalu maupun saat ini. Akhirnya di kehidupan ini aku memiliki kesempatan untuk melunasi hutang budiku padamu di kehidupan lalu. Hanya saja aku belum terlalu mengenalmu sekarang, jadi seharusnya aku tak terburu-buru. Sekarang yang lebih mendesak adalah menuju ke kota kuno Xuanwu. Kita akan bersatu kembali nanti, jadi Wan Er tunggu aku, pikir Shin Wuya sebelum akhirnya dia pergi. Dan meskipun Tang Huang sedikit merasakan perasaan aneh, pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan semua itu, karena hal yang terpenting sekarang adalah menemukan cara agar bisa membantu Hu'er. Setelah cukup lama tak terlihat, Jiang Susu yang telah berhasil menemukan pintu masuk ke Absolute Yin terlihat sedang kesusahan menghadapi monster yang berada di ranah Great Secret. Untungnya, ketika hal buruk akan menimpanya, seseorang datang membantu yang langsung menghajar monster tersebut menggunakan Supreme Artifact, yang mana jika diperhatikan dengan seksama, artefak tersebut mirip seperti yang digunakan Yin Xuang sebelumnya. Hanya menghadapi monster Great Secret saja kau tidak mampu. Sungguh sebuah lelucon, ucap orang yang membantu, yang ternyata itu adalah Gu Sangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa artefak yang dia gunakan kemungkinan besar memang milik Yin Xuang yang diambil, sama seperti saat berurusan dengan Shen Xuang. Mengabaikan keterkejutan Jiang Susu, Gu Sangga mulai menceramahinya karena sebagai Holy Maiden dari Istana Ancestral, dia terlalu keras kepala dan bertindak tergesa-gesa tanpa menunggu kedatangannya. Namun pastinya Jiang Susu tak terlalu menganggapnya serius karena dia merasa tidak pernah meminta bantuan Gu Sangga untuk menyelamatkan dirinya. Jika aku tidak datang tepat waktu, mungkin hanya akan tersisa satu Holy Maiden di Istana Ancestral, ucap Gu Sangga bersamaan dengan dia yang sedikit menyentuh wajah Jiang Susu yang tampak terkejut. Kau di sini saja, aku tak ingin kau terluka. Aku langsung datang kemari tanpa henti saat mendapatkan pesan darimu. Untungnya kau baik-baik saja, tambah Gu Sangga seolah-olah dia benar-benar sangat peduli pada Jiang Susu sebelum akhirnya dia masuk ke dalam Absolute Yin, meninggalkan Jiang Susu yang sikapnya sedikit melunak. Setelah masuk di tengah-tengah Absolute Yin, dengan jelas Gu Sangga bisa melihat ada sebuah bahtera atau kapal yang mana dilihat dari penampilannya, Gu Sangga sendiri meyakini bahwa mereka pasti berasal dari Istana Absolute Yin Imperial. Dari apa yang dia ketahui, para Elder Academy True Immortal tampaknya telah menebak dengan benar tentang bencana Absolute Yin yang melibatkan Istana Absolute Yin Imperial. Dan dari pengamatannya, orang-orang di atas kapal mereka semua hampir di ranah Supreme dengan originnya yang utuh dan bahkan masih membawa Ki Absolute Yin serta Immortal Ki.
Tiba-tiba Gusangga ingat Yu Mingkong pernah memberitahunya yang mana intinya dia telah berhasil menemukan informasi tentang orang-orang dari Istana Absolute Yin Imperial yang tampaknya secara diam-diam sedang mencari Ancient Heavenly Ancestral dan keturunannya dengan tujuan untuk menciptakan siklus Absolute Yin. Adapun keturunan yang dimaksud ternyata adalah Yiling, si protagonis ketiga yang telah lama mati di tangan Gusangga. Meskipun informasi itu terbilang cukup sedikit, namun sayangnya Yu Mingkong sendiri tak bisa berbuat banyak karena pada dasarnya semua informasi itu berasal dari ingatan di kehidupan sebelumnya sebelum dia dibunuh oleh suaminya sendiri yang pastinya adalah Gusangga. Sekarang Yiling sudah mati, bukankah itu berarti aku yang sekarang menjadi keturunannya? Mari kita coba sedikit pikir Gusangga bersamaan dengan dia yang mengeluarkan Supreme Artifact dan melepaskannya tepat ke arah kapal. Menyadari itu, dua orang yang lebih mirip seperti boneka langsung bertindak untuk mencegatnya. Namun karena mereka terlalu fokus pada artefak, dengan mudah mereka diserang oleh Gusangga. Bahkan setelah itu, Gusangga langsung berpindah dan menyodorkan pedangnya tepat di depan pria di kapal yang hanya bisa berteriak meminta tolong pada kakak perempuannya. Sebelum serangan Gusangga bisa mengenai target, muncul seseorang yang langsung menendangnya dan pastinya itu merupakan kakak perempuan yang dimaksud dan namanya adalah Kanan. Siapa yang telah berani menyusup ke tempat ini? Siapakah kau? Ucapnya. Melihat sosok Kanan cukup membuat Gusangga merasa takjub karena tingkat kultivasinya berada di ranah supreme dan yang lebih mengagumkannya lagi, setidaknya dia berada di tingkat 5 atau 6. Tanpa repot-repot menjawabnya, Gusangga langsung pergi layaknya orang yang melarikan diri dan sudah pasti dengan tingkat kekuatan Kanan dengan mudah dia bisa menangkapnya. Menggunakan teknik Void Talent, Gusangga berhasil melarikan diri dari cengkraman Kanan. Namun pastinya Kanan tak begitu saja membiarkan hal itu, sehingga sekali lagi dia berusaha menangkapnya. Dan kali ini Gusangga tak tinggal diam, yang mana dengan segera dia mengeluarkan tombak Bahuang Demon Hellbird miliknya untuk menangkis serangan yang datang. Apa Reincarnation Divine Power? Apa hubunganmu dengan Ancient Heavenly Ancestral? Tanya Kanan yang terlihat benar-benar terkejut setelah melihat teknik yang digunakan oleh Gusangga. Menanggapi itu dengan tatapan seriusnya, Gusangga hanya berkata bahwa seharusnya dirinya lah yang bertanya tentang hal itu. Namun satu hal yang pasti, di dalam benaknya Gusangga benar-benar senang karena pihak lain telah menggigit umpannya. Setelah itu untuk sementara waktu mereka sedikit mengobrol, yang mana meskipun Ancient Heavenly Ancestral telah menghilang, Gusangga yang bisa menggunakan Reincarnation Divine Power diyakini sebagai keturunannya. Oleh karena itu, begitu Gusangga mengiyakannya, Kanan sepenuhnya langsung menghilangkan aura mengancamnya dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai alasan untuk saling bertarung karena tujuannya juga untuk mencari keturunan Ancient Heavenly Ancestor. Mengesampingkan Gusangga yang benar-benar kagum pada kekuatan tombak Bahuang Demon Hellbird yang memiliki aura pembantaian yang sangat mengerikan, Kanan mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata putri tertua dari Istana Absolute Yin Imperial. Setelah itu barulah dia mencoba menawarkan sebuah kesepakatan. Klanku membutuhkan Reincarnation Divine Power untuk membentuk Reincarnation Altar dan hanya kau yang bisa melakukannya. Sebagai imbalannya, Istana Absolute Yin Imperial bisa memenuhi satu keinginanmu. Kau bisa meminta apa saja, bahkan jika itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk menghancurkan prinsip-prinsip Daois secara total. Tambah Kanan yang sedikit membuat Gusangga kagum dengan ambisinya yang sangat luar biasa.
Tak langsung menerimanya begitu saja, Gusangga meminta sebuah jaminan atau uang muka sebagai tanda kepercayaan. Ditanya apa keinginannya, dia meminta Absolute Yin Origin yang sedikit membuat Kanan menganggapnya aneh karena biasanya orang luar menghindari Absolute Yin Origin karena mereka takut akan ditelan olehnya. Aku memiliki sedikit Absolute Yin Origin. Jika kau menginginkannya, ambillah, namun jangan sampai ditelan olehnya, ucap Kanan yang pastinya langsung diterima oleh Gusangga. Usut punya usut, untuk menjamin keberhasilan rencananya, ternyata dari awal Gusangga telah menggunakan mahkota ungu keberuntungan yang dia peroleh ketika membunuh Yin Xuang sebelumnya. Dan karena hal itulah, dia merasa seolah-olah baru pertama kali menikmati perlakuan sebagai seorang protagonis. Setelah menyerahkan Absolute Yin Origin, tak lupa Kanan juga menyerahkan Spatial Jetstone supaya mereka juga dapat menghubungi Gusangga ketika proses pembuatan Reincarnation Altar dimulai. Melihat benda seperti itu bahkan terbuat dari tulang Void Beast cukup membuat Gusangga tertarik. Namun dia sendiri tahu selain mengirim pesan, secara diam-diam benda tersebut telah ditanami spirit sehingga ada kemungkinan besar Kanan berusaha memantaunya. Kalau begitu, karena aku masih mempunyai urusan lain, aku akan pergi sekarang, ucap Gusangga, karena bagaimanapun juga urusannya di tempat itu telah selesai. Setelah mengantar kepergian Gusangga, Kanan segera kembali ke atas kapal. Dia juga memberitahu adiknya bahwa orang sebelumnya merupakan tamu terhormat dari klan mereka, sehingga jika bertemu lagi untuk tidak memprovokasinya. Tiba-tiba Kanan bisa merasakan bahwa Gusangga telah mengetahui tentang spirit yang dia tanam di dalam Spatial Jetstone. Namun bukannya marah, dia malah menjadi semakin tertarik karena meskipun Gusangga hanya berada di ranah Great Secret, skill yang dia miliki sebanding dengan tingkat Supreme. Begitu keluar, dengan cemas Jiang Susu langsung menanyakan keadaannya. Melihat itu, Gusangga sedikit menggodanya karena seorang maiden dari istana ancestral benar-benar sangat peduli pada iblis sepertinya. Susu, aku telah menyelesaikan bencana Absolute Yin di sini. Apakah kau tak punya sesuatu untuk disampaikan padaku? Ucapnya, dan dengan malu-malu, Jiang Susu akhirnya mengucapkan terima kasih. Tak puas hanya dengan sebuah kata-kata saja, Gusangga kembali menggodanya dengan dia yang semakin dekat seolah-olah ingin menciumnya. Sudah pasti Jiang Susu hanya bisa salah tingkah dan ketika dia memejamkan mata seolah-olah siap menerimanya, Gusangga langsung pergi. Hahaha, barusan kau pasti sudah mengharapkan hal itu. Tapi maaf, aku harus kembali ke Xuanwu untuk memulihkan luka-lukaku, teriak Gusangga yang hanya bisa membuat Jiang Susu berteriak kesal karena malu. Sehingga sekali lagi dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu terikat pada Gusangga, meskipun hal itu mungkin sangat mustahil mengingat semua perlakuan yang telah Gusangga lakukan padanya. Beberapa hari kemudian, di kota Xuanwu, kedatangan Gusangga langsung disambut baik oleh kelompok Xian'er yang masih ditemani dua elder dari akademi. Dengan perasaan cemas, Xian'er segera menghampiri kakaknya dan bertanya tentang kondisinya karena akibat dari tindakannya yang sembrono telah menempatkan kakaknya dalam bahaya sampai-sampai Dao Tiannya terluka. Sayangnya kakakmu sudah tiada, yang berdiri di depanmu sekarang hanyalah boneka, ucap Gusangga seolah-olah dia sedang menggoda adiknya sehingga situasinya kembali menjadi tenang. Mendapat pujian dari para elder, Gusangga hanya bersikap biasa-biasa saja. Setelah itu barulah Xing Feng mencoba meminta maaf karena masalah yang disebabkan oleh dia dan juga adiknya telah membuat Gusangga harus berhadapan dengan kultivator demonik.
Layaknya orang yang benar-benar berjalan pada jalan kebenaran, Gusangga segera menghampiri Xing Feng dan mulai menasehatinya karena sebagai seorang kultivator, mereka harus berjalan di jalan kebenaran dan mereka juga harus berdiri melawan kultivator demonik. Tapi sayang sekali pertemuan ini tidak membantu menemukan Xing Xiaoyi. Aku benar-benar merasa sedikit malu tambah Gusangga yang pastinya berhasil menipu semua orang. Bahkan Elderly sampai menyarankan agar tidak terlalu mencemaskan masalah tersebut karena bagaimanapun juga kultivator demonik adalah musuh besar dunia yang tak mungkin bisa diselesaikan dalam semalam. Sehubungan dengan kultivator demonik, Gusangga mencoba bertanya apakah pada titik ini akademi telah memiliki petunjuk tentang keberadaannya. Namun sayangnya sang elder mengatakan bahwa dari pihak akademi masih belum bisa menemukan petunjuk. Selain itu, dampak dari insiden sebelumnya tampaknya membuat Celestial Emperor Mountain dan Buddha Mountain berselisih sehingga dari pihak akademi sebisa mungkin mencoba terlibat dalam mediasi yang membuat mereka sedikit terhambat pada pencarian demonik kultivator. Singkatnya, semua itu bisa terjadi berkat campur tangan yang dilakukan oleh Gusangga. Bahkan orang-orang dan para elder juga sudah menaruh curiga pada Jinshan karena secara tidak langsung dialah penyebab Shen Shuang terbunuh tanpa tahu bahwa pelaku aslinya adalah orang yang sedang mengobrol dengan mereka yang bertingkah seolah-olah terkejut. Mengesampingkan masalah tersebut, Gusangga berkata bahwa hal terpenting sekarang adalah menemukan dan mengeliminasi kultivator demonik, sembari mereka juga berusaha menyelamatkan Xing Xiaoyi, dan untuk bisa menemukannya, satu-satunya petunjuk yang mereka miliki sekarang adalah Xiang. Membicarakan tentang Xiang, Gusangga merasa heran karena selama beristirahat di Xuanwu, dia sama sekali tidak bisa menemukan tanda-tandanya seolah-olah dia sedang disembunyikan. Mendengar itu, Xing Feng memiliki pendapat yang sama karena dia sangat yakin Xiang telah disembunyikan oleh Purple Pavilion dan hal itulah yang membuatnya merasa putus asa untuk menyelamatkan adiknya karena dibandingkan dengan Xiang, dia dan juga adiknya lebih seperti ikan di papan pemotongan yang hanya menunggu belas kasihan orang lain. Apakah Purple Pavilion sekarang benar-benar berani melanggar tabu untuk menyembunyikan serta melindungi Xiang? Aku benar-benar menentang hal itu, teriak Gusangga yang membuat Xing Feng benar-benar tersentuh mengira bahwa Gusangga benar-benar orang yang sangat berbudi luhur. Dengan segera Gusangga menyuruh Ji Xingxuan yang masih menyamar menjadi Sucingga untuk mengundang semua teman dari Purple Pavilion yang masih di Xuanwu untuk berkumpul di tempatnya. Melihat tindakan kakaknya, Xian'er yang cemas mencoba menenangkannya. Namun dengan santainya, Gusangga menjawab bahwa dia hanya ingin mengundang mereka untuk minum teh. Selain itu, aku sudah berjanji pada pemuda ini, jadi aku akan menemukan adik perempuannya, tambah Gusangga yang membuat Xing Feng semakin berterima kasih. Sementara itu di sisi lain, melihat perkembangan yang sedang terjadi membuat Sucingga cukup bingung karena setelah cukup lama mengejar dirinya, tiba-tiba Xiang memutuskan untuk menyerah. Dan yang tak kalah penting, ada juga berita tentang kultivator demonik yang muncul dan membunuh putra Celestial Emperor. Namun satu hal yang pasti, tak seperti Sucingga, Huxingga sama sekali tak terlalu memikirkan semua itu. Justru sebaliknya, dia merasa sedikit lega karena berurusan dengan Xiang cukup merepotkan. Tahu tentang keadaan Gusangga yang terluka membuat Sucingga cukup sedih dan khawatir. Alhasil Huxingga kembali mengejeknya karena dia sangat yakin Gusangga lebih menyukai adik perempuan Sucingga yaitu Ji Xingxuan sehingga tak seharusnya Sucingga mengkhawatirkannya.
Adapun Xiang sendiri, dia benar-benar sangat kesal karena dia yang sedang mengejar kultivator demonik tiba-tiba difitnah bahwa dirinya telah bekerja sama dengannya, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, mungkinkah kultivator demonik yang sedang dia kejar palsu? Mencoba menenangkan diri, Xiang mulai memikirkan kembali tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi, yang mana intinya awalnya bermula ketika dia mengejar kultivator demonik yang keluar dari Xuanwu. Setelah itu ada rumor tentang wadah dari Immortal Demon Body yang telah diculik, dan teknik yang digunakan si penculik adalah Purple Key miliknya. Melanjutkan masalah tersebut, sekarang ada berita tentang kultivator demonik yang telah membunuh Shen Xuang sebelum akhirnya di mata dunia sekarang dirinya dianggap diam-diam telah membantu demonik kultivasi. Saking sempurnanya rencana yang disusun oleh Gusangga, Xiang benar-benar bingung dibuatnya. Dia yang sama sekali tak bisa menemukan jalan keluarnya, pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan salah satu teknik andalannya, dan itu dengan menggunakan mata ketiganya untuk mencari tahu siapakah musuhnya yang sebenarnya. Setelah duduk dan berkonsentrasi, prosesnya pun dimulai. Dalam sekejap mata, dia diperlihatkan sebuah adegan saat gerbang Heavenly Mountain hancur. Merasakan sebuah kehadiran, dia mencoba menengok ke belakang, yang mana melihat sosok itu benar-benar membuatnya sangat-sangat terkejut sampai dia tersadar kembali. Siapakah sebenarnya kau Gusangga? Pikir Xiang dengan ekspresi yang masih terkejut. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.